sekarang kalian sebelum melanjutkan video kali ini, kalian subscribe terlebih dahulu channel saya dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Dan jika kalian ingin menjawab pertanyaan dari kelompok saya, kelompok 3, kalian boleh mengomen di kolom komentar di bawah apa jawaban dari kalian. Itu versi kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kifliatun Nasana, NIM E2019-3157. Saya di sini akan menjawab 5 soal UAS mata kuliah Kurdis. Yang pertama yaitu soalnya tentang buktikan dalam sebuah contoh kasus bahwa Al-Quran mampu menjawab tantangan zaman. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yaitu yang berkaitan dengan perkembangan zaman dan konteks perubahan-perubahan di era digital seperti sekarang ini. Nah, misalnya kita menerima informasi-informasi yang berisi provokasi-provokasi, hal tersebut jangan langsung diikuti dan jangan langsung kita sebarluaskan. Karena Al-Quran mengingatkan kita bahwa orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu informasi yang tidak jelas, yang belum tentu kebenarannya, maka hendaknya kamu klarifikasi dan kamu mintakan penjelasan kepada mereka yang lebih ahli terlebih dahulu, agar kamu tidak menimpakan malapetaka kepada salah satu kelompok dan kepada salah satu kaum karena kebodohan kamu, yang dengan itu kamu merasa berdosa karena telah menimpakan malapetaka kepada orang lain tersebut. Yang kedua yaitu buktikan dalam sebuah contoh kasus bahwa hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Contohnya yaitu seperti terkait perintah untuk berwudu. Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis di atas mentakrir dari surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepala dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Yang ketiga yaitu bagaimana pendapatmu tentang orang yang selalu mengatakan semua permasalahan harus kembali pada Al-Quran dan hadis saja. Nah, dalam hal ini di sisi lain ada yang perlu diluruskan dalam permasalahan ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan ketimpangan jika mentah-mentah langsung mengatakan kembali saja pada Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi. Namun perlu diingat, tak semua orang memiliki kemampuan kembali pada Al-Quran dan hadis saja, terutama bagi orang awam yang sedang semangat-semangatnya belajar tentang agama. Hal itu karena makna-makna Al-Quranul Karim, pengertian-pengertian di dalam hadis tidak mudah untuk ditembus di kalangan orang awam, karena redaksi Al-Quran dan redaksi hadis tersebut membutuhkan kelengkapan akademik untuk bisa memahaminya. Yang keempat yaitu jelaskan bagaimana solusi yang ditawarkan agama Islam dalam menyikapi wabah COVID-19 seperti saat ini. Nah, cara untuk menyikapinya atau solusinya yaitu satu hal yang menjadi keyakinan bahwa setiap bencana datangnya dari Allah dan merupakan rahasia Allah. Sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa berikhtiar dan tawakal tanpa perlu menuduh dan menghakimi. Segala sesuatu yang diberikan Allah merupakan suatu hal yang terbaik,
dan selalu ada hikmah sebagai pelajaran bagi manusia, meskipun hal itu bencana. Selain itu, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan tetap di rumah saja. Yang kelima yaitu jelaskan urgensi pentingnya mempelajari Al-Quran dan hadis dengan bidang atau jurusan yang sedang Anda jalani sekarang. Nah, menurut saya kaitannya dengan jurusan yang saya pilih saat ini adalah agar supaya ketika melakukan sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, kita memiliki pedoman yang sesuai dengan syariat Islam agar tidak terjumus pada urusan dunia saja. Nah, begitu saja penjelasan dari 5 soal UAS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Nuradia, NIM E20193159. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, yakni pertanyaannya contoh kasus bahwa Al-Quran itu mampu menjawab tantangan zaman. Sekarang saya akan mencontohkan suatu kasus dalam di bank ya, suatu kegiatan di dalam bank. Itu suatu kasus juga, yang mana sekarang peminjaman itu diadakan bunga. Nah, bunga itu dalam Islam itu seperti apa? Kita kaji sekarang. Jadi, menurut jumhur ulama, bunga dalam bank, peminjaman bank itu adalah termasuk riba. Yang mana dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya itu adalah intinya di dalam ayat tersebut Allah itu memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, begitu. Yang mana jadi dalam permasalahan kali ini, problematika kali ini, bahwasanya kita sudah mengetahui bahwasanya bunga itu termasuk riba, maka yang semacam itu harus kita jauhkan, begitu. Yang nomor 2 kali ini adalah berikan suatu kasus contoh bahwasanya hadis itu sebagai penjelas bahwasanya kepada Al-Quran. Baik, saya akan memberikan satu contoh kasus ya, yakni suatu kasus dalam penipuan. Di dalam Al-Quran itu sudah banyak dijelaskan ya, dan saya akan membacakan yang mana dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza katalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Shadaqallahul azim. Yang mana Allah telah berfirman, maka celakalah bagi orang-orang yang curang. Dalam curang tanda kutip apa? Dalam curang itu dalam mereka itu menakar takaran atau timbangannya. Bahwasanya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, apabila kamu menjual, katakanlah sebaiknya tidak ada penipuan, begitu. Jadi sekarang sudah jelaskan bahwasanya Al-Quran dengan hadis ini saling berkaitan atau saling berhubungan satu sama lain dalam menguatkan suatu permasalahan problematika umat manusia, umat Islam. Yang nomor 3 kali ini saya akan menjawab ya, pertanyaannya seperti ini.
bagaimana pendapatmu tentang orang itu selalu mengatakan semua itu rujuklah kepada Al-Quran gitu. Jadi semua permasalahan itu harus dirujuk kepada Al-Quran. Menurut saya ya memang benar bahwasanya Al-Quran itu turun memang sudah untuk pedoman kehidupan umat muslim, umat Islam. Jadi ketika kita mempunyai permasalahan, semua itu ada di dalam Al-Quran. Maka telah dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 1 sampai 2, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Shadaqallahul adzim. Dalam surat Az-Zumar ayat 1 ini menjelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan itu dengan membawa kebenaran. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai pedoman, sebagai solusi dalam permasalahan setiap individu. Jadi ketika kita mempunyai masalah, jangankan kita memiliki masalah, kita membaca Al-Quran saja hati itu merasa lebih tenang, lebih fresh. Apalagi kalau kita lebih menghayati atau menelaah isi di dalam Al-Quran. Baik, yang nomor 4 yakni jelaskan bagaimana solusi yang ditawarkan dalam menyikapi wabah COVID-19 saat ini. Jadi menurut saya solusinya itu kan suatu permasalahan harus dirujuk kepada Al-Quran. Di sini Al-Quran sudah menjawab ya dalam ayat Al-Baqarah ayat 155, yakni berbunyi walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Shadaqallahul adzim. Dalam ayat 155 ini mengatakan bahwasanya kami akan menguji kamu dengan ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Yang mana pada ayat selanjutnya, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah. Nah, ditimpa musibah. Covid ini adalah suatu musibah kan? Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Jadi sebuah musibah ini harus kita serahkan kepada Allah, karena yang memberi musibah adalah Allah, dan yang mengangkat musibah pun itu yang hanya bisa mengangkat musibah itu adalah Allah. Jadi kita selayaknya umat muslim bersabar dan terus bertawakal, meminta mohon ampun kepada Allah. Yang terakhir, yang nomor 5, ayam ini ya masuk deh, yang mana pentingnya mempelajari Al-Quran dan hadis dalam bidang atau jurusan yang saya geluti saat ini, yakni saya dalam jurusan ekonomi bisnis prodi akuntansi. Jadi menurut saya peran Al-Quran itu sangat besar ya, yang mana sekarang ini perubahan zaman terus maju, teknologi semakin canggih. Jadi kita maka banyak permasalahan yang akan terjadi. Jadi kita sebagai umat muslim yakni akan berperan dalam perekonomian Indonesia itu pun ya, dan juga perekonomian kita sendiri. Jadi bagaimana cara kita menelaah, memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, dan mana yang diperbolehkan. Seperti halnya bunga. Nah, kita awalnya tidak tahu kalau
awalnya itu bunga itu tergolong dalam kategori riba. Jadi dengan adanya Al-Quran ini, di dalamnya tuh sudah ada pelajaran yakni muamalah. Muamalah dalam Al-Quran itu banyak sekali. Jadi kita harus pedoman kita Al-Quran. Jadi titik kita dalam mengambil suatu solusi atau suatu jawaban itu harus didasarkan kepada Al-Quran. Jadi landasan kita tuh Al-Quran, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Izam, NIM E 2019-3158. Di sini saya akan menjawab 5 soal UAS dari mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Soal pertama ialah buktikan dalam satu contoh kasus bahwa Al-Quran dapat menjawab tantangan zaman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Melihat keadaan saat ini, banyak orang-orang Muslim yang sudah merasa ketakutan akan adanya virus corona atau COVID-19. Banyak orang yang kelaparan akibat di PHK atau yang tak dapat bekerja lagi. Mungkin ayat ini sudah menjawab tantangan zaman pada kali ini. Soal nomor 2 ialah buktikan dalam sebuah contoh kasus bahwa hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, yang artinya diharamkan atasmu bangkai, darah, dan daging babi. Potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa memakan darah, bangkai ataupun daging babi itu hukumnya haram. Namun ditaksis oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi. Hadis tersebut ialah uhillat lana maitatani wa damani. Fa ammal maitatani hutu wal jaradu wa amad damani fal kabidu wa tuhalu. Artinya telah dihalalkan kepada kita 2 bangkai dan 2 darah. Yang dimaksud dengan 2 bangkai ialah bangkai ikan dan bangkai belalang, dan yang dimaksud dengan 2 darah ialah ati dan limpa. Jadi hadis di sini menjelaskan bahwa tidak semua, menjelaskan dari surat Al-Maidah ayat 3 bahwa tidak semua bangkai dan darah itu diharapkan. Yani hadis di sini sebagai taksis dari pada ayat tersebut. Soal yang nomor 3. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang selalu mengatakan bahwa suatu permasalahan harus kembali pada Al-Quran dan hadis saja? Orang yang selalu mengatakan bahwa suatu permasalahan harus kembali pada Al-Quran dan hadis, itu menurut saya kurang bijak, karena dalam Islam itu pengambilan hukum ada 4. Al-Quran, hadis, ijma', pendapat ulama, dan qiyas. Dan di setiap hari pasti ada saja permasalahan-permasalahan yang muncul, dan kadang permasalahan itu hukumnya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Seperti contoh kasus pada saat ini, orang yang meninggal
karena terdampak COVID-19, maka jasadnya tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Bagaimana hukumnya? Nah, di sini dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana hukumnya. Di dalam Al-Quran dan hadis tidak dijelaskan bagaimana hukumnya orang yang meninggal dan terkena COVID-19. Di sini di dalam Al-Quran dan hadis tidak dijelaskan. Nah, yang berperan dalam pengambilan hukum pada permasalahan ini ialah para ulama. Para ulama itu harus bermusyawarah dan mencetuskan hukum baru dengan berlandasan Al-Quran dan hadis. Maka hukum yang dicetuskan para ulama itu disebutkan ijma' para ulama. Soal yang nomor 4 ialah jelaskan bagaimana solusi yang ditawarkan oleh agama Islam dalam menyikapi wabah COVID-19 saat ini. Dalam usul fiqh ada kata-kata dar'ul mafasid muqaddimu ala jilbil masoleh. Menolak kemudaratan itu lebih utama daripada meraih manfaat. Jadi saya lebih setuju dengan menjauhi kerumunan baik itu di mall ataupun di masjid. Karena yang saya ketahui COVID-19 itu penyebarannya sangat cepat melalui interaksi. Nah, ketika kita tidak berkerumun, baik itu dalam hal beribadah di masjid, itu kan bisa menyelamatkan saudara-saudara muslim kita, yakni dengan menolak bahaya. Menolak bahaya itu lebih utama daripada meraih manfaat. Jadi karena ada wabah virus corona atau COVID-19, maka untuk sementara waktu bolehlah kita tidak beribadah ke masjid untuk menyelamatkan saudara-saudara kita, yakni dengan dalil dar'ul mafasid ala muqaddimu ala jilbil masoleh. Nah, setelah COVID-19 ini sudah berlalu, maka bolehlah kita beribadah ke masjid kembali, berkerumun kembali. Soal yang nomor 5 ialah jelaskan urgensi atau pentingnya mempelajari ilmu Al-Quran hadis dengan bidang atau jurusan yang sedang Anda jalani sekarang. Pentingnya mempelajari ilmu Al-Quran hadis dalam bidang akuntansi ialah supaya kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Kita memiliki pedoman yang sesuai dengan hukum atau syariat Islam agar kita tidak terjerumus pada urusan dunia. Hai, terima kasih. Dan jangan lupa ya, ditonton, disimak. Yang lagi ngantuk habis dengerin ceramahnya Bu Nyai, mohon dimaafkan. Karena memang ini sudah tugas, bagaimana lagi, ini juga sebagai sumber pengetahuan untuk kalian dan juga cara bagaimana kita untuk mencari solusi dalam suatu permasalahan dalam hidup ini ya. So, baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.